Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini, sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang Engkau tebus dalam anak-Mu Yesus Kristus. Setelah kami bekerja sepanjang hari, kami mau beristirahat pada malam hari ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami anak-anak-Mu rindu akan firman-Mu, akan sapaan-Mu. Sebab melalui firman-Mu kami akan memahami diri kami, memahami tugas kami, dan mengingatkan kami akan kesalahan, kekurangan, serta tanggung jawab yang akan kami lakukan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 12a. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Pembuat hukum dan hakim. Tidak jarang di kalangan sesama kita atau manusia ada yang tampil seseorang atau beberapa orang sebagai hakim atas sesamanya. Dia menentukan segalanya. Dia mau mengubah ketentuan sesuai dengan seleranya. Pokoknya orang lain dianggapnya adalah pelaku ketentuan dari dirinya sendiri dan dia yang menentukan atau membuat peraturan-peraturannya. Hukum formal di suatu negara, pembuat hukum dan hakim adalah berbeda, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat membuat hukum dan para ahli ilmu hukum yang diangkat pemerintah menjadi hakim. DPR adalah perwakilan rakyat, atau sebenarnya boleh dikatakan bahwa pembuat hukum itu adalah rakyat dalam bentuk perwakilan, atau boleh dikatakan ya memang rakyat itu sendiri. Sedangkan pemerintah adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh rakyat memimpin perjalanan suatu negara dalam periode tertentu. Dengan demikian, pembuat hukum dan hakim adalah rakyat sendiri dalam bentuk formal DPR dan hakim, dan tidak boleh diabaikan. Oknum DPR dan hakim sendiri pun dapat dikenai hukuman oleh hakim jika melawan hukum. Firman Tuhan pada malam hari ini melalui Yakobus menyebut hal yang berbeda dengan itu tentang pembuat hukum dan hakim. Sebab dia katakan hanya satu untuk dua tugas tersebut, tetapi bukan dari salah satu dari kedua yang telah disebutkan di atas, bukan pula di tangan rakyat, sebab justru rakyat akan diadili. Pembuat hukum dan hakim tidak pernah dikenai hukuman. Dan maaf ada ini sedikit ya. Ya, dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini melalui Yakobus menyebut hal yang berbeda dengan itu, dengan tentang pembuat hukum dan hakim. Sebab dia katakan hanya satu untuk kedua tugas, ya, sebagai pembuat hukum dan juga sebagai hakim. Tetapi bukan salah satu dari kedua yang disebutkan di atas tadi, ya.
bukan pula di tangan rakyat, sebab justru rakyat akan diadili. Pembuat hukum dan hakim tidak pernah dikenai hukuman, sebab dia tidak pernah melanggar hukum. Disebutkan bahwa pembuat hukum dan hakimnya bukan dari manusia, melainkan adalah Allah sendiri. Pembuat hukum dan hakim adalah Dia sendiri. Namun jangan takut keputusan tidak adil. Jangan takut bahwa keputusan berpihak hanya kepadanya saja. Sebab kita harus ingat Tuhan yang membuat hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia dan ciptaan lainnya. Dia menghakimi adalah dalam keadilan, dan jika ada keberpihakannya adalah membela orang yang kecil dan yang tersingkirkan. Artinya hukum yang dibuat oleh Tuhan bukan untuk keuntungan dirinya, tapi itu adalah untuk mengatur ciptaannya. Dan kalau dia menghakimi, dia juga bukan tidak adil, dia adil. Dan kalaupun ada keberpihakan, keberpihakannya adalah kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tersingkirkan. Oleh karena itulah Yakobus mengatakan, jangan menfitnah, sebab dengan menfitnah sama dengan mencela hukum. Karena pembuat hukum itu adalah Tuhan. Dengan mencela hukum, meremehkan, berarti sudah mencela hukum itu sendiri. Dan dengan mencela hukum berarti menentang dan merasa dia telah berubah menjadi hakim atau penentu dalam hukum. Sepertinya hukum itu adalah milik dan sesuka hatinya saja. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan ini mau mengingatkan kita agar kita menyadari ada hukum Tuhan dan kita menaati hukum itu dengan baik dan menjaga diri kita agar tidak mengubah diri atau berperan sebagai hakim dalam kehidupan ini. Ini harus diwaspadai, ya, menjadi hakim, ya, baik untuk sesama atau kepada Tuhan atau kepada pembuat hukum yang tadi itu. Harus kita jaga untuk tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa rupanya? Ingat bahwa hukumannya berat. Baik selagi kita masih di bumi ini, jika kita mencela, menentang hukum Tuhan, tentu Tuhan akan menghukum kita. Dan nanti juga di akhirat tentu kita akan terima hukuman itu jika kita mencela hukum Tuhan. Karena itu jauhkan pikiran untuk menentang hukum Tuhan, tapi perbaikilah untuk senantiasa taat memelihara hukum Tuhan dan kita berperan benar-benar sebagaimana orang yang taat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau ingatkan kami, ya Allah Bapa, pada saat ini bahwa Engkaulah yang membuat hukum dan Engkau juga yang menjadi hakim. Oleh karenanya Tuhan, biarlah melalui roh-Mu kami senantiasa diingatkan untuk semakin taat kepadamu. Dan kami juga mau untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga diingatkan, diteguhkan untuk tidak berpikir mengubah diri berperan sebagai hakim atas sesama dan terhadap Tuhan di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, malam ini kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, lindungi kami dalam istirahat malam, beri kami kekuatan yang baru sehingga esok hari kami segar kembali dalam tugas kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin bekerja pada malam hari ini karena sip pelayanannya. Berkati mereka ya Tuhan, di saat mereka boleh beristirahat tidur, biarlah juga Engkau memelihara, berkati mereka. Yang sakit kami bawa senantiasa Tuhan, berilah mereka kesegaran, beri mereka juga pengharapan, sehingga mereka tetap teguh kuat dalam iman, menanti yang terbaik daripada Tuhan. Kami serahkan doa ini
hanya di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.